Selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi. Bagaimana keadaannya? Semuanya baik, sehat, ada sukacita, haleluya. Hari ini adalah Jumat Agung. Benar-benar kita akan rayakan ke gereja kita untuk memperingati Tuhan kita Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita sehingga kita diampuni dan diselamatkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini Jumat Agung. Kami sebentar lagi akan ke gereja untuk mengikuti ibadah Jumat Agung yang disertai dengan perjamuan kudus. Itu sebabnya gerakkanlah kami, seluruh anggota keluarga kami. Tidak ada satupun yang ketinggalan. Semuanya berbondong-bondong dengan penuh sukacita untuk memperingati penebusan yang Tuhan telah lakukan untuk mengampuni dosa kami. Itu sebabnya biarlah Tuhan memberkati kami dengan semangat yang baru untuk merayakan Jumat Agung. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu kematian Kristus menggantikan kita. Roma 6 ayat 6 berkata demikian. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudaraku yang terkasih, Jumat Agung merupakan momen agung di dalam sejarah di mana Tuhan yang menjadi manusia rela disalibkan dan mati demi menebus dosa semua manusia. Di dalam salib ada penebusan Kristus yang memperdamaikan dan meredakan murka Allah. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, maut berbicara tentang kematian kekal, yaitu penderitaan tiada akhir. Maut tidak bisa ditukar atau digantikan dengan ibadah, perbuatan baik, amal, kebajikan, dan sebagainya. Maut hanya bisa dibayar dengan nyawa. Sesungguhnya kematian adalah bagian kita sebagai orang berdosa. Dikatakan Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun, Yesus berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Untuk menyelamatkan manusia yang terhilang atau yang berdosa, Yesus harus mati untuk itu. Penderitaan dan kematian yang seharusnya kita tanggung telah ditanggungnya di atas kayu salib. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah saudara, tanpa melalui pengorbanan Kristus, kita tidak beroleh jalan masuk menuju kehidupan kekal. Semua karena kasih karunia Allah semata-mata yang rela memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus mati bagi kita. Dialah jalan keselamatan dan pengantara kita. 1 Timotius 2 ayat 5 berkata, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Saudara, bagi kebanyakan orang berita penebusan Kristus di kayu salib adalah suatu kebodohan. Bacalah dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Bagaimana mungkin Tuhan disalibkan oleh manusia ciptaannya? Kalau Kristus itu Tuhan, seharusnya ia bisa membuktikan kuasanya dengan meloloskan diri dari penyaliban. Yesus bisa saja menyelamatkan diri dari penyaliban,
Tetapi bukan itu yang menjadi misi kedatangannya ke dunia ini. Dia datang untuk mati, karena upah dosa adalah maut. Itulah yang ditanggungnya di atas tubuhnya sendiri, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Saya tutup dengan Matius 20 ayat 28. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Haleluya, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih lewat renungan ini yang membekali kami untuk berangkat ke gereja kami pada Jumat Agung ini dalam rangka merayakan hari kematian ketika Engkau mati tersalib menanggung upah dosa kami. Dan kami ingin mengucap syukur, menyembah Engkau, dan mengakui lewat mulut kami dan beriman lewat hati kami bahwa Engkau adalah Sang Mesias yang telah mati untuk menebus dosa kami. Dan ketika Engkau dikuburkan pada hari ketika Engkau bangkit telah mengalahkan kuasa maut, sehingga kami sudah mendapatkan pengampunan dan hidup yang kekal. Itu sebabnya ya Tuhan, biarlah semua anak-anak Tuhan boleh berbondong-bondong ke gereja, dan persiapkanlah kiranya para hamba-hamba Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan yang kudus pada hari ini. Segala pujian, hormat, dan syukur bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudaraku, selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat. Shalom.